Kacang-kacangan termasuk sumber lemak yang baik gitu ya. Tapi kacang-kacangan memang tidak diciptakan sama tuh teman-teman ya. Peanut mungkin otomatis agak sedikit lebih tinggi rasio si karbonya sehingga jadi ada kenaikan gula darah. Tapi seperti macadamia, almond, walnut mungkin kadar lemaknya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan karbohidratnya. Secara kalau kita berbicara namanya rasio energinya, teman-teman jadi bisa pilih dari sumber ini terlepas daripada kalau ya, tapi peanut kan tetap aja nggak setinggi kalau kita makan nasi, Mas Ade. Iya sih betul juga. Jadi secara umum pokoknya kalau kita berbicara nuts biasanya nggak terlalu bermasalah. Tapi ingat sekali lagi kalau di Indonesia kita bilang kacang-kacangan. Nah jadi kalau orang bilang oh ya kacang hijau, kacang merah, nah itu semua gula darahnya naik tinggi gitu ya. Kenapa? Karena dia masuk di dalam kategori yang namanya beans. Kategori beans biasanya rasio protein energinya banyaknya dari karbo. Kalau nuts, rasio protein energinya lebih banyak kandungan energinya dari lemak. Ya, kurang lebih itu. Lalu alpukat. Nah, tentu juga bagus ya. Cuma kan balik lagi kalau di Indonesia populernya makan alpukat itu sama susu kental manis dan sirup dan apalagi teman-temannya lagi ya akhirnya jadi es campur, jadi lebih kepada makanan-makanan iya manisan gitu ya. Tapi kalau maksudnya di sini lebih kepada kayak beneran alpukatnya aja yang teman-teman makan ya. Oil, coconut oil, olive oil gitu ya, ini termasuk salah satu yang kalau boleh dibilang maksudnya bisa kombinasi dengan si protein tadi kalau teman-teman mau, dan tidak meningkatkan lonjakan gula darah, dan juga mereka semua itu boleh dibilang kalau bisa lemak yang alami karena dia mengandung omega 3, dan juga salah satu kebaikannya juga tidak yang namanya kalau omega 6 kebalikannya proinflamasi, terutama yang teman-teman dapatkan dari minyak goreng karena prosesnya yang panjang gitu, ada upaya untuk purifikasi, lalu untuk menurunkan baunya, lalu selain itu juga ada pemutihan, bleaching dan sebagainya. Bukan ide baik, makanya kenapa terjadi kerusakan pada makanan dan akhirnya menyebabkan terjadinya inflamasi di pembuluh darah kalau kita konsumsikan minyak goreng, margarin dan sebagainya. Nah, makanya kenapa pilihannya di butter atau pilihannya di coconut atau olive oil misalnya ya. Nah selain itu juga, nah ini juga yang teman-teman suka juga yaitu adalah keju gitu ya. Nah tapi sekali lagi ingat, kalau kita konsumsi ini keju digabungkan sama telur boleh, digabungkan sama ayam, digabungkan sama ikan boleh, tapi tidak digabungkan sama karbohidrat karena balik lagi sumber energi bisa datang dari form of karbo, bisa form of fats. Jadi kalau kita udah konsumsi fats, berarti fatsnya boleh tinggi, berarti karbonya mesti rendah, makanya pendekatannya namanya low carbs, high fat diet ya. Nah keju pun juga tidak diciptakan sama, makanya teman-teman juga mesti siasat juga ya, jangan sampai kadang-kadang banyak keju yang dalam tanda kutip gitu ya, mungkin terkesan mungkin dari segi harga murah gitu atau apa, tapi nanti ternyata malah banyak kandungan susunya gitu atau apanya ya, jadi kandungan mungkin laktosa, gula dari susu itu akhirnya jadi tinggi, sedangkan kita mau yang benar-benar real keju sehingga jadi benar-benar pure fats yang ada di sana ya, sehingga tidak terjadi kenaikan lonjakan gula darah ya. Cuma sama keju sama alpukat kadang-kadang orang seneng mengkombinasikannya dengan keju dan coklat gitu ya. Nah kalau coklatnya sendiri misalnya beneran murni cocoa coklat nggak ada masalah ya, misalnya kalau di sini saya bilang coklat gitu ya. Tapi coklatnya yang paling tidak kandungannya harus di atas 70-80% gitu ya. Tapi kayak yang ada keju coklat akhirnya jadi roti atau jadi martabak gitu ya. Bukan ide baik ya.